walaupun aku sendiri nggak menginginkannya gitu loh. Siapa sih yang pengen lihat hal kayak gitu? Enggak dong. Langsung ditegur. Emang nggak penting juga sebenarnya ke arah sana gitu. Cuman ada beberapa orang yang gitu tuh emang dia punya tanggung jawab sih, yang pasti itu aja. Ada yang trauma? Iya. Kliwonan. Mas, kumaha mun harurang ya, isukan mangkat di Jakarta ke Bandung heula. Oke, terus di Bandung karena ke Jogja kumaha? Halo cuy, baru ngapain? Biasa. Oh, Salam dulu. ya namanya. Nggak jawab ya, diajak ngomong ya? Ada Amaisang. Serupan kali. Lah kamu dari mana? Dari sono no. Apa kabar Amaisang? Halo Mbak. Terus, Noven, salam. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ente? Biasa habis penelusuran. Wow, menelusuri apa? Ini Mas Deli. Dia perlu ditelusuri. Lihat masa lalunya. Kan kayak bentuknya kayak batu, diem aja diajak ngomong diem Iya, aja. Jadi coba bener. di retrokognisi Iya. ada apa di Taunya sini. malin kundang dia. Jangan deh, takut. Aduh, kesampu aja. Dari mana nih? Aku habis bubur, nih. Waduh, outfit Si buku. outfit koko. Kamu Iya, kan iya. dari mana nih? Aku habis dari rumah. Oke. Gitu. Di jalan gimana di jalan? Apa? Di jalan, macet nggak tadi? Enggak, aman Macet aja. lagi aku. Kamu yang bikin macet kan? Karena Enggak, Kamu adalah enggak. si Komo. Di tengah kota aku tadi. Kaget sih aku juga waktu datang ke sini kan zaman Covid ya. Ngelihat ternyata Jogja bisa seramai ini gitu loh. Zaman Covid tuh kayak sepi banget setiap jalan. Iya. Kalau aku covid iya. Iya kan? Jadi culture shock sih sebenarnya ngelihat jalanan, apalagi Palagan tuh kok sepi. Marlboro rokok kali. Rokok. Waduh. Malioboro tuh sepi kan. Oh kamu sempat ngalamin sepi-sepinya kan? Iya. Itu sih. Tapi bukannya kamu dari Banten kan? Di sana ramai nggak sih atau sama kayak Jogja? Atau lebih sepi? Atau beberapa titik aja tuh yang rame. Halo. Halo Mas. Banten rame pasti. Kayak di Gimana-mananya? Padang. Apanya nih? Kehidupan manusianya. Manusianya dulu aja. Oh, manusia dulu ya? Manusia dulu aja. Yang main manusia dulu. Rame. Banten itu karena deket dengan Tangerang sama Tangerang. Jakarta. Tangerang ya, Jakarta. Setuju. Kalau di Serang nyebutnya Tangerang. Ya, Mengu. Bekasi ngomongnya Tangerang, Mas. Tangerang kan? Ya udah, biar bahasa dia aja. Kan kita mau ngulik. Bahasa Iya. Sunda dong. Yuk. Enggak, Jawa juga di Serang. Iya. Aku kan dari Banten, kotanya kan di Serang. Mhm. Itu dibilang rame, apa yang up to date, biasanya larinya dari Bandung, update di Serang. Jakarta kurang sih, jadi update-nya lebih ke Bandung, kayak distro-distro, Oh, oke. style-stylenya gitu loh. Enggak. Aku sudah dari lama, Oh, iya. nggak dari Bandung. Berasal dari sini. Tahu bulat baru Jadi? Bandung. Oh iya benar. Tahu bulat, digoreng dadakan. Tapi kamu berarti di sini udah berapa, Mas? 2,5 tahun kayaknya sih. Berapa? 2,5 tahun. Lumayan ya. Sedang juga. Terus kamu di sini acaranya ngapain dulu? Kayak dulu waktu kita pertama ketemu tuh kayak cuman kamu ada acara doang gitu. Aku dulu itu pas baru datang ke sini tuh kerja. Aku tuh kerja di bidang digital marketing ada. Di Gimar. Digmar, anak Digmar aku ngurusin iklan, ngurusin Facebook dan lain-lain. Iya, bikin layar terus tuh. Betul. Aku kerja 24 jam serius Yang loh. dilihat angka semua. Angka, metrik, Metrik, analisis, diagram. diagram. Kalian satu bidang ya? Ada kemiripan aja sih. Emang sekarang kan lagi pekerjaan yang berkaitan sama digital marketing kan lagi hype banget Iya gitu. sih. Dan semua mengarahnya ke teknologi Betul. gitu. Tapi aku teringat. Kenapa, Mbak? Dulu alasan Oh iya. si beliau ini kesini kenapa coba katanya? Kenapa Jadi akhirnya? buronan coy. Sumpah, aku Iya. belum tahu loh. Kamu jualan apa? Boleh cerita nggak, Mas? Ya. Di jualan jurus. Kemarin itu kita di Opsan juga ya. Iya. Kemarin kan sedikit ceritanya. Jadi
ini bukan faktor utama sebenarnya. Faktor utamanya emang karena pengen jalan-jalan. Cuman ada salah satu case juga. Jadi di Jawa Barat, kita hitung Jawa Barat lah ya. Banyak tuh teman-temanku atau bahasa kerennya kalau di kedokteran tuh pasien. Pasien-pasien atau aku anggapnya kan sebagai teman juga lah pasienku ya, teman-temanku yang kena penyakit gaib kayak santet, terus kayak ketempelan, digangguin sama jin-jin yang tidak bertanggung jawab itu aku lawan gitu loh. Jadi metode aku kan ruqyah ya, bantu teman-teman melalui ruqyah mandiri sih lebih tepatnya. Terus ya akhirnya banyak yang nggak terima tuh di jin-jin di Jawa Barat sebenarnya gitu loh. Sampai ada beberapa dukun tuh kalau misalkan ketemu nih masih daerah Jawa Barat nih ya, ketemu gitu sama aku gitu, dia masukin tubuh seseorang, kesurupan lah si pasienku ini kesurupan, tapi pakai sukmanya dukun, tuh pasti pernah ketemu juga. Oh, Pak Haji ini, oh Pak Ade ini, oh ini. Tapi saling sapa nggak kalian? Saling sapa pernah. Ih, Loh, kok kamu lagi? Kata dia juga kan. Makanya aku tuh, wah kayaknya mainnya orang-orang itu aja gitu. Nah itu kan baru di dukunnya tuh, belum sama jin-jinnya. Jadi kalau misalkan ke tempat-tempat di daerah Jawa Barat, itu pasti minimal gelut dulu. apa? Gelut. Bulat. Baku Gelut. hantam. Oh, Minimal baku hantam dulu aku. Baku hantam secara gaib tapi. Secara gaib. Kayak ke tempat-tempat apa yang kayak bahkan tempat-tempat kafe, tempat-tempat estetik. Itu karena mungkin saking randomnya aku gitu ya, gitu. Karena kadang pasien teman-teman tuh ada hampir di setiap Jawa Barat ada, dari Serang, Tangerang, Bandung, Pandeglang, Rangkas, sekitaran situ tuh ya. Si jin pun akhirnya linkingnya satu sama lain tuh pada kenal juga. Akhirnya ya jadi kayak buronan. Gitu. Jadi aku vakum dulu tuh alhamdulillahnya dan pindah di Jogja. Tapi aman mas. Alhamdulillah sih sejauh ini kekejar nggak ada yang. Kemarin pun pulang ke sana pun kayak ya udahlah gitu loh. Udah mungkin ada urusannya beda-beda lagi gitu kan. Ditambah kan sekarang dunia pun lagi ketar-ketir, dunia politik terutama gitu. Jadi urusannya udah mulai hal-hal yang berbeda lagi gitu. udah nggak jadi TO lagi ya berarti. Udah nggak TO bener. Tapi aku tidak bisa membayangkan sih seribet apa hidup Mas Amai di Banten, kayak mau nongkrong aja tuh harus Kayak was-was lah gitu. kayak ngilmu dulu coy. Sampai ya kalau teman-teman lingkungan sih udah pada ngerti gitu ya, walaupun aku di tongkrongan juga nggak asal setiap hari ngomongin setan juga enggak gitu, cuman ya teman-teman yang peka pasti kok jadi panas ya tiba-tiba kita lagi ngobrol, kok tiba-tiba sesek dan lain-lain, ya dampak sih itu gitu loh. Bahkan ya di rumah pun sama. Tapi kan mereka nggak terbatas waktu dan ini kan dimensi kan. Emang mereka nggak bisa ngejar Mas Amai ke sini? Ya karena di sini entitinya lebih gede-gede lagi sih. Oh, Lebih jadi kayak kuat. kalah Iya. saing gitu kah? Bukan kalah saing sih, lebih tepatnya punya tugasnya sendiri sih ya. Mereka juga karena punya posnya masing-masing gitu, punya kepentingannya masing-masing, jadi ya udahlah gitu. Jadi nggak bakal cari masalah kalau nggak disenggol duluan ya. Jadi ya udah gitu, yang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kerajaannya kan berbeda-beda. Satu wilayah aja kerajaannya banyak. Apalagi satu daerah yang besar gitu loh. Pasti kerajaannya gede-gede juga. Mas Amai kemampuannya ini udah dari kecil atau gimana sih Enggak Mas? sih. Kayak tiba-tiba bisa lihat atau gimana gitu? Enggak, aku dulu penakut banget. Iya. Sama Sama. dong. Langsung Aku setiap nonton film setan tuh pasti tutupan kayak gini Sama ya. Mas. Ini kayaknya titik balikmu deh. Jangan. Tiba-tiba sakti habis ini. Nanti balik sama kebun. Ayo lanjut. ada dengar suara kalau zaman dulu tuh misteri, film misteri di Antv. Itu ada suara gambar pohon kelapa, terus ada gambar bulan. Itu aku udah takut. Aku pengen nonton tapi aku takut. Aku masih kecil, akhirnya dewasa mulai, karena kebetulan bapak juga di bidang yang spiritual juga gitu di Banten. Jadi aku kepo, apa nih kok sering banget ada zikiran, ada wiritan kayak gitu, terus ada ceramah-ceramah tentang kehidupan yang bersangkutan sama hal-hal gaib, terus ngaji kayak gitu, terus ngebaca tafsirnya seperti apa, isinya seperti apa, tafsir A, B, C, D. Akhirnya
kayak menarik nih, dunia punya sisi yang lain yang menarik gitu, yang lebih ya mungkin nggak begitu membosankan terlalu mikirin dunia gitu loh. Jadi emang berawal dari ketertarikan Mas Amai Iya, juga kan pada secara akhirnya? tidak langsung sih, nggak emang mau gitu enggak. Tergugah Aku sih dan kayak terpanggil. kayak ya udah nggak pengen Pak ajarin dong, pengen bisa ngeliat setan enggak. Tapi itu kayak langsung tiba-tiba aja gitu ketika akil balik tuh ya, ketika akil balik di mana mulai tumbuh bulu di mana-mana gitu kan. Ada satu momen yang di situ si jin itu munculin diri walaupun dia menyerupai bentuk gitu. Oke, berarti nggak yang langsung serem duar gitu. Langsung serem duar. Nani? Langsung serem duar. Kan kalau mungkin kalau di base cerita orang-orang gitu ya ngelihatnya kayak transparan terus kayak ada asap dulu. Enggak, kalau aku emang langsung ngebledak gitu dan langsung tiba-tiba aku nggak bisa ngapa-ngapain saat itu. Freeze. Dan nggak cuma satu bentuknya, banyak muncul. Kita itu dalam posisi paling sehat-sehatnya gitu, posisi sehat-sehatnya dan setelah lebaran. Tapi sebelumnya kamu nggak habis ngelakuin apa, mas kayak lelaku atau ritual apa gitu? Enggak. Tirakat-tirakat modelan gitu aku lakuin baru belakangan ya 5 sampai 7 tahun ke belakang. Maksudnya tirakat-tirakat kayak modelan wirid, zikir, ngaji. Itu baru belakangan ini supaya memperkuat iman aja sebenarnya gitu, nggak ada tujuan supaya sakti atau apapun. Gitu. Karena kan mereka bisa ngerti ya. Nih orang tahu, nih orang nih bisa lihat. Nih orang nih tahu eksistensi saya dan mereka tuh ngerti. Oh gitu. Wah, tapi keren sih kayak otomatis tuh kayak Nggak kalau ada waktunya klik langsung. Nggak keren sih sebenarnya, sangat Oh iya. apa ya, sangat-sangat mengganggu sih lebih tepatnya. Mungkin teman-teman yang lain itu yang nggak ngerti bahwa apa nih sosok apa nih, apakah ini orang. Banyak itu orang nggak bisa ngebedain, makanya kenapa dilari ini psikolog kan, skizofrenia dan lain-lain. Karena emang sulit dibedakan mana ini halusinasi, mana memang dia jin yang berbentuk. Beda tipis ya. Gitu loh. Kaget. Ya nggak sampai aku diajak ngobrol juga, enggak. Aku nggak pernah sekonyol itu juga gitu. Kalau ngeliat tahu itu wujud apa, karena udah sering kan ngedenger dari kecil gitu loh. Ada yang ngaji, bapak ngaji, ngobrol sama terusnya ada mediumisasi juga gitu di rumah gitu kan, siapa yang masuk dan lain-lain. Jadi aku paham mana yang halusinasi, mana yang emang ini sosok jin, mana yang emang ini orang lagi begaya-begayaan setan-setanan. Jadi sebenarnya ngerti gitu loh. Oke, ternyata Serem tidak sih. seenak itu. Nggak seenak dan sesimpel, wih keren ya bisa ngeliat, nggak keren. Enggak kok, itu ada beban dan tanggung jawabnya. Iya. Gitu Iya, loh. karena pada akhirnya sih mungkin mereka yang pada akhirnya bisa nonton, melihat yang tidak kasat mata tuh ada misi tersendiri gitu kan. Iya, dan banyaknya larinya ke arah depresi sih kalau yang nggak bisa kontrol. Mengapa misalkan kalau kita bisa melihat sesuatu hal-hal gaib itu dilarikannya kenapa ke ibadah? Karena dengan ibadah itu keimanan kita kuat, dia lama-lama bisa menyingkir. Si jin-jin ini nggak bakalan mau nongolin, gitu loh. Kecuali ya kan banyak kan tipikal orang six sense atau punya indera keenam, ada yang dia gifted, ada yang dia tirakat, modelannya tuh. Nah, ya kalau aku salah satunya masuknya yang gifted, gitu. Jadi emang alhamdulillah Allah kasih aku, bukan aku sebutnya nggak kemampuan ya, keridoan lah, bisa diridoi, bisa melihat hal seperti itu gitu loh. Walaupun aku sendiri nggak menginginkannya gitu loh. Siapa sih yang pengen lihat hal kayak gitu? Enggak dong. Langsung ada Ditegur, langsung ditegur. Bukan gitu ya Allah, maksudnya aku bersyukur juga sebenarnya. Kamu kenapa? Oh, nah. Mas ini ada isinya nggak sih? Enggak, aku Ada, lihat sesuatu. jeroannya. Kosong. Enggak. Jangan gitu. Enggak, aku tuh nyimak. Ini cerita yang menarik buatku. Iya, iya. Soalnya kan apa ya? Aku ngeliatnya Mas Amai kan mendasari juga dengan agama ya. Jadi kayak balance tuh loh yang aku lihat tuh. Bener emang harus balance sih semuanya. Jangan kan hidup tentang dunia ya. Maksudnya hal-hal yang berkaitan sama gaib kan lebih detail dan jelas itu di arah keagamaan ya. Walaupun di Al-Quran sendiri nggak begitu banyak ngebahas tentang hal gaib, ada beberapa surat aja gitu. Namun kan ada tafsiran-tafsiran yang bisa kita baca. Ya, ya. Nah, terus ada juga pengalaman-pengalaman ulama, kiai dan lain-lain yang itu bisa kita simak gitu. Dan ilmunya pun dibilang sulit, ilmu gaib itu sulit kalau untuk mengarah kebenaran. Oke. Sulit banget. Tapi kalau untuk mengarah kejelekan itu berantakan banget, banyak banget ilmu-ilmu kayak gitu.
Makanya kita harus hati-hati. Ilmu gaib itu kalau nggak ada gurunya bahaya. Iya sih, bener. Bisa lost. Rawan keblinger kan. Bener, Oh, lost. iya ya? Banyak banget itu pengalaman yang terjadi di sekitar kita, pasti ada aja. Ya, dan bisa dimanipulasi juga kan kitanya Iya, sebenarnya. bisikan-bisikan lah, arahan-arahan yang untuk A, B, C, D, F, G yang nggak jelas, yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan, mendekatkan kita pada kesyirikan dan kemusyrikan kan. Itu yang bahaya sangat. Ini tolong terus. Apa? Nanti dari Enggak, aku tuh enggak kenapa-napa. Aku emang gini. Iya, emang begitu ya? Emang gini. Kamu enggak terlalu ganggu kan? belum sih ya. Takut banget. Oke. Itu berubah wujud. Iya, iya. Tapi ngomong, kamu 2,5 tahun di Jogja ini kamu gimana Mas sama jin-jin di sini, udah akrab belum atau akan Udah mulai pasti. konflik? Jangan deh. Jangan ya. Aku sebut balik lagi ke tadi ya, aku culture shock sih di sini. Kebudayaannya itu kental banget ya, untuk ke arah ke hal-hal spiritual dan gaib ya, gitu loh. Itu kental banget, saling berkaitan juga, dan di sini aku bilang lebih lumayan cukup menghargai ya untuk hal-hal ke arah kepercayaan, gitu loh. Beda dengan di kota-kota sana yang kalau ada hal-hal seperti itu langsung dibilang A, B, langsung dijudgment lah dengan hal-hal yang negatif gitu. Nah itu sih sangat disayangkan, tapi alhamdulillah ketika tahu di Jogja, oh ada unggah-ungguh sebutannya, entah sama orang, sama yang lebih tua, sama hal gaib pun gitu. Maksudnya kita bukannya ke arah yang menyembah ya, tapi setidaknya makhluk-makhluk gaib ini kan masih ciptaan Tuhan juga ya. Terus mereka bahkan jauh lebih dulu ada di sini gitu, sebelum kiamat dan lain-lain, sebelum terciptanya Adam dan Hawa bahkan gitu kan, udah ada di sini entitas-entitas itu ya. Kita sih sebenarnya kalau orang normal sih nggak usah peduli banget ya, asalkan habluminallah sama habluminanasnya berjalan dengan baik. Tahu nggak artinya? Lupa aku pernah Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Oh iya, Gitu itulah. ya, sebenarnya nggak usah peduli banget gitu. Namun di satu sisi jin dan setan ini, jin yang bersifat setan ya, jin yang bersifat setan ini yang jahat ini kan mengganggu, Bukan aku. Si Mak Amai dong. mengganggu gitu loh. Mereka itu sangat mengganggu kita, ngilangin dua hal yang aku sebut tadi, vertikal dan horizontal tadi, habluminallah dan habluminanas itu kan gimana supaya balance, setan masuk kan di situ, akhirnya merusak keseimbangan tersebut. Bentuknya kayak gimana? Tadi gangguannya ada santet, ada ketempelan, ada kesurupan, tempat angker, terus ilmu hitam bahkan. Nah itu sih yang pada akhirnya orang-orang yang sebenarnya memiliki indera keenam atau kemampuan lebih ini punya tanggung jawab. Karena kalau misalkan semua orang punya indera keenam, aku bisa sebut, semua orang bisa. Cuman kadar kepekaannya beda-beda. Ya. Ada yang dirasa, ada yang di penglihatan, ada yang di penciuman, pendengaran, dan lain-lain lengkap. Kamu nggak mungkin pendengaran. Hah? Soal suka hah? Gitu Iya ya? kan? Hah? Gimana mas? Hah? Gitu. Nah itu yang menarik gitu loh. Nah ini sebenarnya ini tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengingatkan satu sama lain. Gitu loh. Tapi kalau di kamu sendiri, kamu ngerasa yang paling peka apa, Mas? Penglihatan sih. Penglihatan. Tapi kan paket lengkap. Ya dia pertama juga duar meledak gitu kan, Dua. solid lead kan. Sih. Tapi ini ngomong-ngomong kan, kamu selama penelusuran kemarin sama KTJ, sering kan mediumisasi ya? Iya. Di Banten kamu pernah mediumisasi Enggak, nggak? enggak pernah. Aku baru mediumisasi ini sama KTJ. Kenapa di Banten nggak pernah, Mas? Pertama sebenarnya kemarin tuh aku cuman bisa setengah ya. Oh iya, Parsial. transmedium gitu. Parsial. Jadi aku genggam jinnya. Kayak mau kayak dengerin gitu ya. Iya, aku tempel di sini, jadi aku bisa ngelihat gitu apa yang terjadi di sana, apa yang dia ucapkan dan bicarakan. Karena kan kepekaan tuh ada di sini nih, katupnya di sini Oh iya? paling banyak. Sebenarnya titiknya ada 1, ada 2, 3, 4, banyak, tapi mayoritas di sini. Tutup lemah. Sini gue sering pegel, kenapa ya, Mas? Mungkin ada Faktor yang mau masuk. U sih. Umur sih kalau itu. Oh iya. Nah gitu. Nah kebetulan kan ada Om Hao ya yang emang bisa menggait jin itu untuk masuk. Sebenarnya makanya kan aku di setiap konten KTJ yang ada mediumisasi, nggak lama kan pasti masuknya kan? Iya. Karena aku pun ngerasa panas di dalam. Nggak nyaman ya di kamu juga sebenarnya. Mereka pun kayak meronta-ronta di dalam. Soalnya kan aku nggak berhenti dari zikir kan. Otomatis panas dong. Iya. Gitu. Keren.
Jadi bisa paralel gitu ya jalan. Iya. Dia masuk tapi kesadaran yang lain pun masih ada masih gitu. Jadi makanya kalau misalkan ada ngerasain hal-hal aneh kayak langsung cepetan ini komunikasiin, kayak kemarin yang meledak banget si Rahmat kan. Itu kepalaku ngerasa kosong, ngerasa Oh apa iya. ya? Kamu ngerasa nggak punya Kemang. kepala kan? Iya, ngerasa itu nggak, si Rahmat nggak ada kepalanya, kepala sedangkan kepalaku ada gitu loh. Itu kan dimasukin full kan, Iya. sama Om Hao kan, ditekan kan, bet aja kan, masuk dong. Waktu balik ini kepalanya ini ketinggalan coy. Iya. Makanya, wah serasa itu paling Rahmat. Nggak Bukan boleh ya? gitu. Rahmat Tuhan yang paling kuasa itu. Makanya sudah nyapu jokesku. Nah, gitu sebenarnya apa ya, mediumisasi ini lumayan agak pegel sih dan agak nggak enak juga buat badan. Makanya aku bilang, Om, udah ya Om ya, mediumisasinya gitu. Karena kalian teman-teman kan lihat sendiri dong, ketika mediumisasi baru masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, kan nggak betah dia di dalam. Karena kan aku nggak berhenti zikir gitu, istighfar. Kemarin sampai muntah bro, Amesan. Iya. Ada yang sampai ngiler. Ada Oh, sampai oh iya benar. Ada yang Ada yang ngaca gitu kan, karena foto cokro. aku kan biasanya parsial, walaupun nggak parsial bener-bener nggak dimasukin gitu. Jadi aku cuman menangkap energinya aja gitu. Biasanya kan begini ya komunikasinya. Cuman kalau sama Om Hao kan bener-bener dilepin semuanya, masukin ke badan gimana pun caranya gitu. Yang akhirnya iya, kadang aku gimana caranya nggak lost control banget, takut tiba-tiba manjat lah apalah. Itu kan banyak yang hampir terjadi kan hal seperti itu kan. Iya lagi. Iya lagi. Kalau yang suaranya sampai berubah-berubah gitu itu parsial apa Itu full. Oh, itu full kalau Itu sampai full. suaranya berubah. Mayoritas sama Om Hao di fullin semua. Kerasa banget dari sini nih. Kok dari belakang tuh kayak masukin sesuatu, kadang rasanya tuh kayak panas banget. Di badan tuh pasti kemeringet. Kemeringetan terus geter. Itu mediumisasi beneran nggak enak banget. Nah, mau kadang masukinnya kenceng juga. Iya. Karena kan ngerasa emang badan aku pun aku kan zikir terus ya gitu kan, kemanapun tempatnya gitu, apalagi sambil penelusuran gitu kan, jadi emang ada bariernya. Itu ada barrier, dan barrier itu gimana caranya harus bisa si jin itu bisa masuk ke badan kan harus dihantam dengan kuat kan barrier itu. Oh, itu sebabnya ya? Iya. Pantas kenceng terus. Serius, yang sampai gitu loh, Ben. Makanya harus kencang. Karena kalau cuman gini biasa ya mental mereka nggak bakalan bisa masuk. Makanya Om Hao dengan tenaga juga masukinnya, jebret aja kan, makanya langsung mental keluar lagi gitu kan, langsung masukin lagi, jebret lagi gitu kan. Karena memang aku nge-build barrier secara alamiah pun yang kita lakukan tuh kayak wudu, kayak sholat itu kan udah ada barrier. Nah itu ngasih barrier, ditambah wiritan, tambah zikir itu tambah lagi kan. Bisanya nambah ya. Itu kan buat luar, kalau zikiran kan buat di dalam juga. Makanya ketika mereka masuk tuh ada yang bisikin kadang panas kayak gitu loh, nggak kuat. Makanya kan komunikasi pun agak susah gitu, karena mereka pun harus menahan rasa sakit di dalam. Berarti sama-sama menahan. Iya, aku gimana caranya biar ini komunikasi tapi dianya pun nggak bisa gitu. Tapi ada yang nolak nggak? Maksudnya kayak akhirnya nggak mau keluar karena pengen ngomong terus aja? Nggak, rata-rata mereka langsung malah pengen keluar lagi. Dan mentalnya pun pasti, aku kan selalu kuat gitu kan, karena itu mental beneran kayak ada pressure juga dari dalam. Gak nyaman badannya Mas Amai. Oh, iya. Setannya gak betah kan? Iya. Kan ada beberapa yang ngomong jin juga ya. Ada yang bilang enak badannya, kecuali yang untuk yang jin-jin mungkin yang aromanya putih juga, yang energinya putih juga. Ada yang bilang oh, nyaman, ada yang bilang ini nggak enak, badannya panas dan lain-lain gitu loh. Karena itu juga energi mereka juga mempengaruhi. Coba kejepretnya ke kamu dulu ya. Ya aku jadi kayak gini doang. Kan pernah juga kan ya mau dimediumisasi kan waktu itu ya. Yang di mana? Yang di Gunung Lemah. Berat kan ngerasain di sini kan. Oh, yang kita bertiga doang itu. Iya. Itu adalah berat, panas, Nah gitu. capek. Rasanya gitu sih Mas sebenarnya. Apalagi sampai masuk ke badan ya. Jadi badan tuh kayak ditekan. Bener-bener iya, bener-bener ya udah ada sukma di dalam ya kan. Dipepegin harus ada dua. Energi yang bentuknya sama gitu loh di badan. Tapi kalau pas lagi mental ya, atau pas kamu ngelepasin nih, itu sempet gak sih? Atau mungkin ada kemungkinan gak si sosok ini tuh nyamber ke kru gitu loh, atau mungkin dari kamu atau Om Hao-nya tuh kayak ya ibaratnya sambil mengontrol di bagian sini, ngontrol di belakang juga biar Iya, gak kena. kan kita bagi tugasnya kan emang gitu. Kadang kalau aku mediasi jadi Om Hao ke teman-teman magerin. Oh, dia belum tahu Mas kemarin. Kemarin kan kru yang
selain Mas Amai diiterin sama Om Hao, dibakarin dupa gitu. Terus pokoknya kayak dibentengin lah biar nggak kenapa-napa tuh loh. Tetap dibentengin. Kita lagi jalan-jalan juga nih ya, kita lagi nongkrong sana ngobrol ketawa ke TV, tetap aku sama Om Hao ya insya Allah gitu. Karena memang seberesiko itu loh untuk tempat. Masalahnya tempat itu kan asing ya, walaupun kita tetap di tanah Jawa, apalagi kita ngegeledah lah, ngacak-ngacak lah informasi gitu, nggali informasi ke tempat situ. Itu sedangkan jin tuh luas banget, lapisannya banyak banget. Yang kita gali misalkan cuma di lapisan yang pertama, lapisan kedua dan seterusnya kan pada apa nih. Makanya baiknya setelah kita syuting kan kita langsung baru ayo pulang. Kayak gitu. Tapi kalau untuk magerinya nih, per orang tuh beda nggak, ibaratnya apa ya? Kapasitas ketebalannya lah. Karena kan mungkin ada, katakanlah aku semua ikut penelusuran nih, sebelum penelusuran ternyata aku bohong sama orang tua aku, terus mungkin nendang kucing di jalan kayak gitu, kan ada dosa ya. Aku kenapa nendang kucingnya? Kayak Aku nggak pernah ngelakuin itu loh. Iya, pura-puranya. Kayak Seolah-olah ya. Seolah-olah. Oke. Nah itu semua ada faktor-faktor kayak gitu? Sebenarnya enggak sih. Enggak gitu. Lebih ke titik-titiknya masing-masing nggak sih? Jadi kalau misalkan yang lebih harus diperhatikan itu yang dapat atau yang lagi menstruasi. Karena dia mengundang lebih banyak. Karena Amis dan kawan-kawannya lagi ya balik lagi ke situ. Excuse-nya banyak lah pokoknya. Jadi sangat berkaitan dengan kondisi fisik juga ya? Sangat, lagi capek, lagi sakit. Makanya kan di luar konteks ya, makanya orang-orang kadang sakit itu gampang ditempelin, kita belum makan, juga gampang kesurupan. Terus tadi dia lu lapar mas, itu diem udah masuk ini. Iya, itu loh. Jadi ya mereka mengincar-ngincar kelemahan lah, gitu loh. Tapi kalau ibaratnya orangnya lebih sensitif nih mas, itu bagi kalian untuk magerin itu menjadi lebih berat atau lebih enteng? Insya Allah sih enggak, asal niat aja sih, diniatin. Enggak macem-macem ya, orang sensitifnya enggak songong, terus unggah-ungguhnya dapet, ya itu enggak apa-apa. Enggak ngaruh juga. Aku nggak ngapa-ngapain. Emphasize sih. Kenapa aku di jalan terus ya? Sejauh ini sih sama tim KTJ sih alhamdulillah semuanya aman-aman aja gitu, dan ya sebecanda-becandanya juga nggak pernah yang macem-macem gitu loh, nggak aneh-aneh juga. Ya itu kan udah belajar dari pengalaman sih. Kamu nggak tahu sih mas dulu pernah, tapi udahlah nggak usah dibahas. Ya kan ada pelajaran lah yang diambil lah ya dari case-case itu kan. Tapi kalau bentengan kamu kayaknya bukan bentengan itu, ngecor. Nah, tebelannya. Yang beda itu kalau misalkan si seseorang ini udah diincar sama jin tersebut. Pernah kejadian beberapa kali kan, Om Hao harus makan A atau enggak suruh melakukan B atau suruh melakukan C. Jadi spesifik banget ya. Itu kemungkinan besar itu udah di lock tuh sama ini orangnya enak nih kayak katanya. Aku sering kenal lagi mas. Nah iya kan, berarti ya kemungkinan kalau nggak orang itu emang punya kelebihan sixth sense atau tulang manis atau enggak energinya bagus. Aku energinya bagus dulu. Energinya bagus. Gitu, Ya. jadi Positif thinking. Kira-kira apa mas kriteria yang mas? Siapa? Aduh. Kriteria apa? Yang dari disebutin mas Kenapa akhirnya Aldo sering banget di Menurut aku sih sixth sense masalah. Asik. Gimana ya ngetesnya ya? Dia nggak sabar lagi. Melasin sinar. Pengen. Aku bilang kan semua orang kan kemungkinan sixth sense. Karena kepekaan itu bisa diasah. Apalagi kan banyak sixth sense jalur tirakat banyak, jalur mahar juga banyak. Bayar berarti. Bayar. Aku pengen bisa lihat jin. Maharnya segini bisa. Bayar ke siapa mas? Ada dukunnya. Ada orang pinternya. Ada. Maharnya itu ini apa namanya? Satu kali aja di depan atau misalnya kayak sering harus banyak tuh. Polyglot juga ada. Polyglot. Sixth sense polyglot. Iya bahasa. Polyglot ya. Polyglot. Yang bisa bahasa-bahasa. Itu ada. Kalau nggak salah tuh dulu aku dengar tuh daerah Pandeglang. Itu bayar mahar 30 juta. Wah, bisa nih nabung. Mbak. 10 bahasa. Jadi interpret. Kalau nggak salah aku dengar ceritanya gitu loh. Sampai ke arah sana gitu. Terus ada lagi ilmu macam-macam lah gitu yang bisa dimaharkan ya, ilmu indra keenam, terus kesaktian banyak kok kalau mau ngulik mah. Cuman kan kita udah dikasih kesibukan duniawi lah ya. Dan emang nggak penting juga sebenarnya ke arah sana gitu. Cuman ada beberapa orang yang gitu tuh emang dia punya tanggung jawab sih, yang pasti itu aja. Ada yang meraung nggak? Iya. Mana nggak? Barengan sama geledek lagi? Itu perutku. Dari belakang. Udah mulai.
Sorry. Kirain dari Lagi sana. beneran. Ya enggak lah. Enggak ya. Enggak bisa bercanda. Lagi takut aku. Tapi Mas, kamu sebagai seorang yang peka ya banget gitu, kamu Insya bisa nebak gak sih ketika misalnya ngeliat orang Aldo deh? Kan Aku kamu lagi. bilang dia ada unsur six sense-nya nih. Kira-kira dia yang lebih tebel di bagian mana gitu bisa nggak? Kalau nebak-nebak sih gampang ya kalau untuk tebak-tebakan sih. Tapi biasanya itu ketahuan kalau komunikasi interpersonal kita gitu, satu sama lain kita udah dekat, jadi lebih kerasa. Apalagi sign bintangnya sama. Aman Ini. nih. Kalian kemarin udah cukup dekat kan ini? Tinggal Tapi kita kan belum ada skinship. Wah, Gimana? Maksudnya sering salaman gitu. Maksudnya ya. Kan kita jarang ketemu. nah udah baru ada nggak zut gitu? Orang dengan orang bisa ngerti satu sama lain itu ketika memang udah sering ketemu, skinship, terus udah ngerasa ada kedekatan, empatinya kencang, simpatinya kencang, itu pasti tahu kok. Nggak mesti bondingnya tuh udah dapet, akhirnya kita bisa tahu. Bisa kalau main tebak-tebakan gitu semua orang juga bisa, pasti kamu ini A, B, C, D, apalagi orang-orang pinter yang berbayar ya kan. Oh iya. Benar juga. Pasti itu jadi mangsa. Oh iya. Ini. Hei, apa sih kok gitu? Enggak, maksudnya kamu kan yang suka cari jasa-jasa kayak itu kan. Apa? Ya kayak tarot reading dan lain-lainnya. Padahal kamu nggak tahu itu trusted apa enggak. Ya, kan aku selektif, Bro. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk ilmu-ilmu bintang, ilmu-ilmu tarot, ada yang saintifik, ada yang emang dia berdasarkan Ya, pergerakan pergerakan bulan, segala bulan, macam. terus juga dia punya udah belajar gitu, karena sekarang itu kan masuknya ke arah spiritualis New Age ya, yang udah Iya. pakai batu sebagai healing, tarot reader dan lain-lain, ada banyak lah macamnya. Psikolog juga udah pakai itu sekarang. Iya. Ada yang ya maksudnya akhirnya menggabungkan Menggabungkan di ilmu-ilmu mixing itu. lah, akhirnya ilmunya di mixing gitu, karena ya sekarang ini untuk di era sekarang ya, untuk arah spiritual itu udah turun banget. Orang udah depend sama teknologi, sama sains gitu, sehingga agak berat ya kita gitu untuk nge-boosting. Nih kalau misalkan ada A, ada B, berarti energinya begini itu udah susah masuknya. Oh gitu. I see. Tapi BTW, Mas Ame kan juga suka nulis ya? Di Twitter X. Oh iya. Jadi sebelum di KTJ itu emang aku banyak teman-teman yang support juga di Twitter gitu untuk aku kan awalnya pengalamanku ngebantuin orang yang kena penyakit gaib kan gitu. Aku ceritain di situ buat seru-seruan dan ini aja buat informatif loh bahwa santet itu ada, guys. Dan itu tuh bahaya, jangan kamu sepelekan. Karena banyak loh yang menyepelekan hal-hal kayak gitu sampai akhirnya dia jadi korban. Udah ada berapa orang ya di temen real life pun itu kayak ada 5-6 orang lah yang awalnya bener-bener skeptical sama santet sama hal gaib sampai dia kena dan udah terlambat. Ya, nggak bisa diselamatin. Serem banget tapi ya. Takut kan kamu? Aku lihat sana, lihat sini. Karena bahaya, santet itu nggak kelihatan itu, apalagi jin-jin sekarang, dukun-dukun sekarang itu nyerangnya ke psikolog. Ya, kondisi Ghosting, mental. psikologis, bener-bener dihantamnya ke situ gitu supaya gampang disepelekan. Udah ke psikolog aja. Iya. Aku sehat. Iya ya. Aku cuma ngelus aja. Gitu. Ih, serem banget. Bahaya, sekarang udah sebahaya itu, baru dilarikan ke fisik. Fisik pun masukinnya ke komorbid atau penyakit yang sudah ada sebelumnya dan itu diperparah. Ditambah lagi ditutupin halimun sehingga nggak ketahuan ada penyakit kabut. Sehingga ketika medical check up itu nggak kedeteksi. Padahal si komorbid emang udah ada tapi ditutupin. Jadi ketika emang penyakit itu asli medis, tapi ketika dicek kok nggak ada apa-apa, bapak sehat, padahal ada penyakitnya. Oh, berarti kayak gitu kalau ke fisik tuh bukan selalu yang memunculkan tapi malah menghilangkan biar telat diobati. Iya. Sekarang gitu, udah bukan modelan santet tuh udah mulai paku sama kelabang, ulat dan lain-lain walaupun masih ada. Laba-laba. Walaupun sekarang itu masih ada, tapi udah nggak banyak. Penggunaan buhul-buhul yang pocongan itu juga udah jarang jadi media sekarang. Sekarang tuh pancernya itu lebih ke orang itu sendiri. Pancer itu apa ya? Kayak fokusnya lah. Jadi si jinnya itu langsung dimasukin, dihajar ke dalam orangnya. Jadi penyembuhannya tuh agak sulit. Kenapa? Pertama si orang itu bakalan dibikin nggak percaya sama hal gaib. Kesulitan kedua, dianya percaya, keluarganya enggak. Oh, iya, masuk akal. Support sistemnya makin susah.
Itu yang repot. Aku kadang repotnya gitu, misalkan istri kena, suaminya nggak percaya, anak-anaknya nggak percaya, gitu. Misalkan anak-anaknya kena, orang tuanya nggak percaya, repot. Padahal kesembuhan dari santet itu paling kenceng adalah support system dari keluarga terdekat. Setelah itu dilarikan ibadah, itu keyakinan dia sama Tuhan. Karena kesembuhannya udah di situ doang. Aku mas nggak ngapa-ngapain. Aku cuma ngasih tahu ada A, B, C, D. Yang kesembuhan itu ada pada dirinya. Sama yang Maha Kuasa, udah. Kamu menyelaraskan. Aku mah cuma jembatan aja lah. Sebenarnya gitu tekniknya. Belum. Iya. Nggak aku sakti ngeluarin gitu. Nggak ada begitu-begituan. Aku rasa karena ilmuku berdasarkan Quran dan hadis gitu kan, juga dari ulama-ulama, terus juga dari syekh-syekh yang aku dengar lah, dari tafsir-tafsir. Makanya aku rasa itu bukan ilmuku gitu, bukan kesaktianku. Aku cuma mengimplementasikan itu aja gitu, biar si orang ini sembuh gimana nih, oh begini ya. Ya itu semua ridho Allah sih sebenarnya. Iya pastinya sih. Nah itu di Twitter tuh aku nulis tentang hal itu gitu loh. Akhirnya ya walaupun pro kontra ya, Twitter kan zaman dulu belum sejahat sekarang. Zaman dulu masih banyak yang pro, oh iya aku juga pernah kena santet begini-begini penyembuhannya. Jadi kita saling sharing. Saling sharingnya gini, jadi ciri-ciri orang santet tuh nggak semuanya sama, tapi mayoritas klise. Kayak misalkan penyakitnya itu kambuh setelah maghrib sampai subuh. Setelah azan subuh nggak sakit lagi. Itu kan mayoritas kan seperti itu gitu ya. Tapi ada banyak juga ternyata yang video ada suara ledakan di atas genteng. Setiap tidur digigit ular atau apa. Tiba-tiba di kasur ada bilatung dan lain-lain. Ternyata banyak loh. Jadi teman-teman tuh saling sharing di situ tuh. Aku tuh dulu jadi wadah sharing tentang persantetan. Gitu. Makanya alhamdulillah teman-teman di Twitter pada saat di era 2020 lah itu banyak yang support. Gitu. Cuman ketika post belakangan ini tentang santet itu lebih banyaknya orang yang kayak apa sih nih halu nih, nggak ada yang begini-begini kata Ustadz A, B, C. Padahal ya keilmuannya beda gitu loh. Ilmu santet, ilmu gaib dan lain-lain tuh ada, ibarat kata ada ilmu bahasa Indonesia, matematika. Ya ini bagian ilmu yang berbeda juga gitu. Cuman ya memang ya kan di ayat suci Al-Quran juga kan ada ceritanya, mengisahkan gitu bahwa Nabi Muhammad pernah kena sihir dan lain-lain. Gitu ya. Sampai sekarang ada orang-orang yang melakukan kejahatan sihir itu ada, gitu. Dan makin kuat. Beda ya sama apa yang mereka demo ketika diserang sama pesulap merah ya, yaitu dukun-dukun palsu. Itu mah bukan dukun-dukun asli, itu mah dukun-dukun yang berarti baru lapisan atas lah ya. Iya, itu mah yang kita juga punya penyihir kok. Iya. Penyihir wanita ya. Apa sih Cu? Kesel banget. Seru ya? Udah mending kamu beli makan sana. Iya nanti aja masih ngobrol. lapar sih emang. Aku Lapar. Beli makan dulu aja kalau nggak. Ngebahas kayak gitu tuh emang yang lain sih pada ngedeket aku rasa. Makanya aku juga mulai Nguras energi juga. iya keringetan. Aku udah mulai cenut-cenut. Ya Mas Amel lapar. Ya udah. Enggak usah sok sakti kau deh. Kau lihat Lah apa? kalau yang sama aku punya indra keenam. Apa aku nggak beli makan ya? Ngetes dulu aja kali ya? Iya, tes aja dulu, tes dulu aja. Aduh. Nanti aku kasih tahu langsung. Aku lebih peka yang mana. Iya. Gitu sih. Udah. Aku udah buka konsultasi. Oh boleh. Play